Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Gidewansyah dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan penyelesaian pemrograman linear menggunakan metode simplex di mata kuliah riset operasi. Yang pertama soalnya yaitu seorang pengrajin aksesoris memproduksi dua jenis produk unggulan, yaitu gelang dan kalung. Dalam proses pembuatannya, kedua produk tersebut sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku dan waktu tenaga kerja yang terbatas. Untuk menghasilkan satu buah gelang, pengrajin membutuhkan 3 unit bahan baku dan 1 jam tenaga kerja. Sementara itu, untuk menghasilkan satu buah kalung, dibutuhkan 1 unit bahan baku dan 2 jam tenaga kerja. Saat ini pengrajin tersebut hanya memiliki persediaan bahan baku sebanyak 15 unit dan total waktu tenaga kerja maksimal 20 jam. Berdasarkan data penjualan sebelumnya, setiap unit gelang mampu memberikan keuntungan sebesar 30.000, sedangkan setiap unit kalung memberikan keuntungan sebesar 25.000. Berapakah jumlah gelang dan kalung yang harus diproduksi oleh pengrajin tersebut agar ia bisa memperoleh total keuntungan yang maksimal? Langkah pertamanya mengidentifikasi variabel keputusan dan menformulasikan dalam simbol matematis. Gelang simbol matematisnya adalah A, kalung dan simbol matematisnya adalah B. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan kendala. Tujuannya mencari maksimasi keuntungan. Kendala, bahan baku yang tersedia maksimal 15 dan tenaga kerja yang tersedia maksimal 20. Langkah 3, menformulasikan tujuan dan kendala ke dalam fungsi model matematis. Bisa dilihat di situ bahan baku 3 dan kalung 1, tenaga kerja gelang 1 dan kalung 2. Kapasitas bahan baku 15 dan tenaga kerja 20. Keuntungan per unit gelang 30.000 dan kalung 25.000. Model matematisnya sebagai berikut: maksimumkan Z 30.000 A ditambah 25.000 B. Kendala-kendalanya 3A ditambah 1B besar sama dengan 15, 1A ditambah 2B besar sama dengan 20, AB kecil sama dengan 0. Angka 4, mengubah pertidaksamaan kecil sama dengan pada kendala menjadi tanda persamaan dengan menambah variabel select. 3A ditambah 1B besar sama dengan 15. Jika ditambah variabel select, maka 3A ditambah 1B sama dengan 1, S1 sama dengan 15. Selanjutnya 1A ditambah 2B besar sama dengan 20, 1A ditambah 2B sama dengan S2 sama dengan 20. Fungsi tujuannya 30.000 A ditambah 25.000 B ditambah 0 S1 ditambah 0 S2. Langkah 5, masukkan data fungsi tujuan dan kendala yang telah diubah tersebut ke dalam tabel simplex. Di samping itu juga menentukan nilai Cj, yaitu angka pada masing-masing kolom yang akan dikalikan dengan koefisien dasar, dan kemudian mencari nilai Cj dikurang Zj. Nah, rumusnya sekarang adalah rumus Cj 0 dikali 15, yaitu Cj dikali S1 ditambah 0 dikali 20, Cj dikali S2. Itu 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 1, 0 dikali 1 ditambah 0 kali 2, 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0, 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Semua hasilnya 0. Selanjutnya langkah 6, mencari kolom kunci negatif terbesar pada Cj, yaitu minus 30.000. Kenapa minus 30.000? Karena di situ Cj-nya adalah 0 dan Zj-nya ada 30.000, maka menjadi minus 30.000. Langkah 7, mencari baris kunci positif terkecil pada indeks Pj pada masing-masing baris dibagi angka pada kolom kunci di masing-masing baris. Nah, di sini kenapa 3?
karena minus 30.000-nya dan S1-nya indeks terkecilnya adalah 5. Maka garis tengahnya adalah 3. Langkah 9, mengubah variabel keputusan pada baris kunci dengan variabel keputusan pada kolom kunci. Dan kemudian mengubah seluruh elemen pada baris kunci dengan cara membagi seluruh elemen tersebut dengan angka kunci. Nah, di tabel sebelumnya kan ada 15, 3, 1, 1, 0. Selanjutnya itu dibagi dengan angka kunci yang di garis abu-abu tadi, yaitu angka 3. Maka dapatlah seperti gambar berikut. Langkah 10, mengubah nilai-nilai pada baris lain di luar baris kunci dengan menggunakan pendekatan nilai baris yang baru. Nilai-nilai baris yang lama dikurangi nilai-nilai pada baris kunci baru yang telah dikalikan dengan koefisien kolom kunci pada baris awal tersebut. Baris S2 yang lama adalah 21, 2, 0, 1. Baris kunci yang sudah diubah variabel keputusan sebelumnya. 5, 1, 1 per 3, 1 per 3, 0. Baris S2 yang baru 20 dikali 1 kali 5. Nah, 20 ini dari baris S2 yang lama. Kemudian 1 adalah garis tengah dari S2 yang lama. Habis itu dikali 5 dengan baris kunci yang sudah diubah variabel keputusan sebelumnya, yaitu yang di kotak kuning. Hasilnya 15. Selanjutnya 1 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0. 2 dikurang 1 kali 1 per 3 sama dengan 5 per 3. 0 dikurang 1 dikali 1 per 3 sama dengan min 1 per 3. 1 dikurang 1 dikali 0 sama dengan 1. Nah, pada langkah 11 ini seluruh elemen pada baris CJ dikurang ZJ tidak ada yang bernilai negatif. Apabila masih terdapat yang negatif, maka diulangi melalui langkah 6 dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel, di situ masih ada negatif, yaitu min 15.000. Maka kita akan mengulang. Nah, karena masih ada negatif min 15.000, maka mencari kolom kunci negatif terbesar pada CJ dikurang ZJ. Itu mencari baris kunci positif terkecil pada indeks pada masing-masing BJ baris dibagi angka pada kolom kunci di masing-masing baris. Dan di sini titik tengahnya adalah 5 per 3 dari hasil pengulangan. Nah, temuan antara kolom kunci dan baris kunci untuk kasus ini angka kuncinya adalah 5 per 3. Maka 15 dibagi 5 per 3 sama dengan 9. Selanjutnya 0 dibagi 5 per 3 sama dengan 0. 5 per 3 dibagi 5 per 3 sama dengan 1. Min 1 per 3 dibagi 5 per 3 sama dengan min 1 per 5. 1 dibagi 5 per 3 sama dengan 3 per 5. Nah, langkah 13, mengubah nilai-nilai pada baris lain di luar baris kunci dengan menggunakan pendekatan nilai baris yang baru. Nilai baris yang lama dikurangi nilai-nilai pada baris kunci baru yang telah dikalikan dengan koefisien kolom kunci pada baris awal tersebut. Baris A yang lama itu A51, 1 per 3, 1 per 3, dan 0. Baris kunci yang sudah diubah variabel keputusan sebelumnya adalah 9, 0, 1, min 1 per 5, 3 per 5. Baris A yang baru 5 dikurang 5 ini dari baris A yang lama dikurang 1 per 3 dari baris A yang lama dikali 9 dari baris kunci yang sudah diubah variabel keputusannya pada kotak biru sama dengan 2. 1 dikurang 1 per 3 dikali 0 sama dengan 1. 1 per 3 dikurang 1 per 3 dikali 1 sama dengan 0. 1 per 3 dikurang 1 per 3 sama dengan min 1 per 5. 1 per 3 min 1 per 3 dikali min 1 per 5 sama dengan 8 per 15. 0 dikurang
1/3 dikali 3/5 sama dengan min 1/5. Pada langkah 14 ini baris CJ dan ZJ tidak ada yang bernilai negatif. Jadi dari S1 dan S2-nya tidak ada yang negatif. Selanjutnya langsung ke kesimpulan. Nah, di tabel yang diwarnai di baris CJ dan dikurang ZJ tidak ada yang bernilai negatif. Maka proses telah selesai berdasarkan tabel simplex di atas. Tidak ada ditemukan nilai negatif. Dengan demikian tabel simplex tersebut telah optimal. Kesimpulannya, tingkat produksi gelang sebanyak 2 unit dan kalung sebanyak 9 unit. Besar keuntungan maksimasinya produk yang dihasilkan tersebut adalah 285.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.